cocok sama produk Kila Food misalnya. Tapi kita juga harus, makanya tadi ya, fungsinya customer profile tadi, segmentasi pasar tadi itu adalah untuk menentukan influencer mana yang Halo My Expreneur, ketemu lagi dengan Laura di sini. My Expreneur, gimana kabarnya? Udah lancar nggak puasanya selama sampai hari ini? Semoga selalu lancar dan kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, momen Ramadan seperti ini kita pasti ingin dong mengembangkan tetap pengetahuan kita, dan juga kita mau belajar terus tuh untuk bisnis kita. Nah, hari ini kita kedatangan founder dari Kila Food yang akan sharing banyak tentang influencer marketing. Nah, mungkin My Expreneur juga udah ada nih yang mau coba-coba pakai influencer, atau mungkin udah pernah pakai juga jasa influencer marketing. Tapi kita coba gali lebih banyak yuk hari ini. Langsung aja ya aku panggil Mas Galih Ruslan, founder Kila Food. Selamat siang Mas Galih. Siang Laura, halo semua My Expreneur tadi ya sebutannya. Iya Mas. Ya, halo semuanya. Iya, apa kabar Mas Galih? Sehat-sehat Laura. Sehat. Ya, Mas Galih, boleh ceritakan Mas Galih biasanya di Kila Food sendiri itu sebagai founder dari awal mulanya itu gimana sih Kila Food ini didirikan, Mas? Monggo silakan. Ya, oke. Perkenalkan semuanya ya, saya Galih Ruslan sebagai owner sekaligus founder dari Kila Food. Jadi Kila Food ini berdiri pada tahun 2017 ya. Awalnya idenya sederhana sih sebenarnya. Jawa Barat ini kan kaya akan kuliner gitu ya. Mungkin bisa dibilang salah satu provinsi dengan tingkat kuliner paling banyak gitu ya se-Indonesia. Dan sementara Indonesia ini kan luas nih. Nah, gimana caranya jajanan Jawa Barat ini khususnya gitu ya, itu bisa dirasakan tidak hanya oleh orang-orang Jawa Barat aja, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa mereka harus pergi langsung ke Jawa Barat itu sendiri, taruhlah misalkan ke Bandung gitu ya, yang which is itu memerlukan tenaga, waktu, dan juga biaya gitu. Nah, akhirnya kita kepikir nih, ada jajanan tradisional yang cukup familiar gitu ya, namanya seblak. Familiar buat orang Jawa Barat ya, mungkin buat orang non Jawa Barat baru pertama kali dengar gitu ya. Yang rasanya cukup unik gitu ya. Tapi gimana caranya supaya jajanan ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar Jawa Barat, tapi bisa dimasak dan disajikan di dapur mereka sendiri. Nah, akhirnya kita bikin bisnis model, oh ya udah, seblak ini kita coba kemas secara instan, tapi tetap mempertahankan karakteristik rasa dan aroma dari si jajanan seblak ini gitu ya. Tanpa misalkan kualitasnya berkurang atau rasanya jadi beda sama nggak otentik gitu ya, beda sama aslinya dan seterusnya. Nah, akhirnya kita kepikiran dari situ, oh ya udah, akhirnya mencoba memulai bisnis ini gitu ya. Yang awalnya itu kita itu belum produksi sendiri gitu ya, masih kerjasama sama orang, sampai ada di satu titik semakin berkembang, ada sedikit problem teknis gitu ya di lapangan, entah itu orderannya overload dan seterusnya gitu, sampai akhirnya kita coba memutuskan untuk produksi sendiri gitu di tahun yang sama juga. Gitu sih awal mulanya, dan alhamdulillah yang tadinya bermula dengan 1-2 kategori produk gitu hari ini berkembang menjadi kurang lebih 11 kategori produk dengan lebih dari 50 varian dan rasa. Wow. Wow, so Kila Food ini berdiri sejak tahun 2017, berarti sekitar 4 tahun. Dan yang awalnya varian jenisnya itu hanya seblak, sekarang sudah berkembang banyak. Ya, betul. Sampai berapa banyak Mas tadi? Ya, kurang lebih 50 SKU lah. Wow. 50 produk. Jadi nggak hanya seblak nih, My Expreneur. Kebetulan saya juga baru beli batagor kuah sama cireng rujaknya. Jadi My Expreneur bisa coba langsung tuh untuk melihat
varian produk dari Kilafood. Nah, Mas Gali, sebenarnya siapa sih yang mau disasar dari bisnis Kilafood? Tadi kan jajanan ya, maksudnya kuliner-kuliner yang asli Jawa Barat dan ingin dibuat lebih bisa dinikmati sama semua orang tanpa harus datang ke Jawa Barat langsung. Nah, siapa sih sebenarnya segmen pasarnya sendiri, Mas? Oke. Saya ada sedikit melakukan research kecil-kecilan sih ya di lewat internet gitu ya. Jadi ternyata fakta-fakta menarik seputar bisnis hari ini. Pertama kita mulai dari negara penggila pedas terbesar di dunia. Dan Indonesia ini ternyata mengejutkan ya. Kita berada di nomor 3 di dunia setelah Meksiko dan India penggila pedasnya gitu ya. Wow. Kemudian yang kedua, dan which is itu nyambung gitu ya, jajanan Kilafood itu semuanya identik jajanan pedas gitu ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari transaksi online. Kita kan jualnya online nih, melalui website, marketplace, ataupun WhatsApp gitu ya. Ternyata fakta menarik adalah para atau orang-orang yang menghabiskan belanja online itu 80% wanita gitu. Dan dari 80% wanita ini mereka menghabiskan kurang lebih gitu ya 5 kali setiap bulan, 5 kali transaksi atau 5 kali check out setiap bulan rata-ratanya. Dan seiring meningkatnya usia itu keranjang belanjanya semakin meningkat. Jadi makin dewasa nih si cewek-cewek itu dia makin dalam tanda kutip boros gitu ya untuk belanja online. Dan keranjang belanja itu yang tadinya mungkin cuma puluhan ribu naik jadi ratusan ribu, malah bisa sampai jutaan gitu ya seiring meningkatnya usia. Aduh, saya jadi merasa nih Mas Gali. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut Mas. Ya, dan di situ akhirnya kita membuat kesimpulan, oh ya udah sasaran yang kita sasar ini adalah orang-orang yang tinggal di kota besar dengan tingkat rutinitas dan aktivitas yang tinggi, yang padat, yang mereka itu sedikit banget waktu buat jalan-jalan, nongkrong, dan seterusnya gitu ya. Yang otomatis tadi wanita gitu ya. Wanita millennials yang usianya kurang lebih range-nya 20 sampai 35 tahun. Itu sih customer profile atau segmentasi pasar yang kita bidik gitu ya. Sehingga ya apapun strategi kita ke depannya akan konsisten untuk terus menyasar atau membidik segmentasi market tersebut. Oke. Jadi segmennya itu wanita usia milenial seperti itu ya. Berarti saya bisa masuk nih ke dalam segmennya Kilafood. Masuk segmentasi. Dan memang di sektor apapun ya, terutama di fashion. Fashion pun sama di online hari ini yang mendominasi gitu ya, antara fashion pria sama fashion wanita itu kan jauh sekali gitu ya. Fashion wanita ini dari mulai kategori ABC ada semua gitu ya, dan rame-rame laku-laku semuanya gitu. Oke. Nah, jadi Kilafood sendiri itu bentuknya online, tadi ada di marketplace dan juga ada di Instagram. Nah, itu awal mulanya yang mana dulu tuh, Mas? Lewat Instagram atau lewat marketplace untuk lewat berjualan? Jadi untuk Instagram ini kita lebih ke marketingnya sih, lebih ke marketing, bahasa-bahasa promosi. Nah, untuk ke penjualannya, ke sellingnya, awal itu belum masuk marketplace ya, karena dulu 2017 itu masih minim lah orang yang pakai marketplace gitu ya, nggak sewah sekarang gitu ya. Dan dulu tuh masih musim lewat WhatsApp, line bisnis, line ad ya kalau istilahnya. Kemudian juga lewat website sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, karena demand permintaan dari customer kita pun mereka ingin lewat marketplace, akhirnya kita coba buka toko di marketplace. Dan alhamdulillah sekarang udah star seller di Shopee dan official store di Tokopedia. Wow, gitu. Pencapaiannya, sebuah pencapaian. Itu berapa lama Mas hanya berjualan lewat Instagram dan WhatsApp, lalu akhirnya beralih ke Shopee, Tokopedia, marketplace seperti itu? Kurang lebih berapa bulan ya, sekitar 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun kita bertahan di WhatsApp. Karena saya pun waktu itu agak sedikit idealis ya, wah nggak usah lah pakai marketplace, sudah aja lewat website sendiri gitu ya, ngapain pakai marketplace. Tapi seiring berjalannya waktu dan banyak orang yang minat, akhirnya saya menurunkan ego itu, dan ternyata setelah dibuka tokonya makin ramai gitu ya, karena banyak banget program
promo gitu ya. Dan hari ini kita udah kerjasama sama marketplace tersebut untuk melakukan campaign dan promo rutin setiap bulannya. Oke. Jadi, sebenarnya sekarang Kilafood tuh, secara, ekosistem itu tidak hanya di sosial media, tapi juga udah ada di marketplace nih teman-teman MyEdgePreneur. Iya. Nah, Mas Galih, Iya. bisa diceritakan, tadi kan sempat dibilang Instagram-nya itu sebagai channel marketing. Nah, apa aja sih yang dilakukan di Instagram itu untuk bisa, melakukan marketing dengan maksimal untuk pelanggan-pelanggan segmennya dari Kilafood sendiri? Ya, kalau di Instagram sih balik lagi ya, kontennya harus bagus dari segi feeds, informasinya jelas gitu ya, feeds jelas, kemudian ada story highlight, bio-nya dilengkapi gitu ya. Kemudian dimasukkan foto-foto yang memang bagus banget untuk menarik perhatian orang gitu ya. Konten-konten yang relate sama apa yang lagi viral saat ini gitu ya. Itu kita ngikutin itu penting. Kemudian yang lain ya Instagram Ads juga kita main, tapi nggak fokus di situ, hanya sebatas untuk ningkatin engagement aja. Sama yang terakhir mungkin yang paling umum dilakukan banyak orang gitu ya, kita ya nge-hire influencer untuk endorse ke mereka gitu. Ya, nah bicara tentang yang terakhir tuh Mas, influencer. Sejak kapan Kilafood mengambil inisiatif nih mau menggunakan jasa influencer sendiri gitu? Dan apakah ketika pertama kali menggunakan jasa influencer itu langsung yang selebgram yang terkenal, yang skalanya nasional, atau gimana tuh dulu awalnya Mas? Mungkin bisa diceritakan. Okay. Nah sebelum ke endorsement sebenarnya perjalanannya panjang ya. Jadi kalau di pilar bisnis, marketing ini adalah pilar terakhir yang harus berdiri kokoh gitu ya. Pilar utamanya itu kita harus punya yang namanya kualitas produk yang bagus gitu. Artinya produk kita itu fit dengan market. Kalau produk kita belum fit dengan market, belum tercipta produk market fit, itu saya nggak nyaranin untuk kita melakukan endorsement. Nah, gimana sih caranya buat bisa reach product fit market ini? Yeah. Panjang sebenarnya. Saya waktu itu biasanya ada kalau diundang gitu ya, ngisi tentang gimana caranya memulai bisnis FME dari nol. Tapi indikatornya kurang lebih gini, kalau misalkan produk kita udah fit sama market, biasanya itu terjadi pertama repeat order. Repeat ordernya cukup bagus gitu ya, di atas 20% dari konsumen yang udah pernah beli, udah pernah nyoba. Artinya produk kita bikin ketagihan gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya produk kita viral di sosial media gitu ya. Ada di satu waktu viral gitu ya, diomongin banyak orang, direkomendasiin banyak orang. Kemudian yang ketiga, adanya testimoni dan review yang positif dari customer kita. Kalau 3 indikator ini udah ada, itu artinya produk kita udah fit dengan market. Nah di situ artinya kita udah siap untuk melakukan pilar yang terakhir, yaitu marketing. Oke, taruhlah kita anggap kita semua udah fit nih dengan market, kita mau endorse. Nah endorse juga ada kriterianya karena cukup tricky ya. Jadi endorsement ini dulu 2017, 2018 ini bisa saya kategorikan sebagai growth hacking strategy. Kenapa begitu? Karena dengan biaya yang seminim mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Prinsipnya itu gitu ya, prinsip dari growth hacking strategy. Tapi hari ini udah sangat sulit. Banyak faktor nih. Pertama, influencer makin kesini makin banyak tuh. Dan kualitasnya beda-beda, dari mulai kualitas yang bagus engagement rate-nya sampai yang rendah banget. Kemudian endorsement juga atau influencer juga mereka ya karena kebutuhan akan endorsan gitu ya nerima produk apa aja dengan konsep iklan seperti apa aja gitu ya. Bahkan hanya screenshotan aja mereka terima, mereka upload di Instagram mereka. Sehingga akhirnya terjadi kejenuhan. Dan brand-brand online shop yang baru muncul pun mereka akhirnya berpikir pragmatis, gimana caranya buat gede, ya udah endorsement aja gitu. Sesimpel itu gitu. Nah, sehingga akhirnya terjadi kejenuhan buat para followers pengguna Instagram. Itu kan akhirnya jenuh tiap kali buka Instagramnya influencer A misalnya, istrinya iklan mulu, isinya endorsan mulu, dan endorsannya itu nggak sesuai sama
interestnya dia. Iya, interestnya dia. Mm-hmm. Nggak nyambung sama interestnya dia. Nah, akhirnya di situ kan mulai kesini nih, mulai endorsement tuh makin turun, engagement rate-nya makin turun. Dan hari ini pun untuk endorse itu nggak semurah dulu. Kalau dulu tuh banyak influencer yang ya bisa dikatakan micro influencer ya, yang followersnya ratusan ribu, bisa cuman kirim produk doang, itu udah bisa di review gitu. Kalau sekarang ya harus ada fee-nya bisa lumayan di range 500 sampai 1 juta gitu ya. Untuk yang micro influencer, bahkan ada yang lebih. Iya, Ini juga menjadi akhirnya kan dilema sendiri nih untuk brand. Nah, tapi kalau saya itu biasanya kalau endorse, pertama endorse ini sifatnya trial and error. Itu mau nggak mau ya, kita trial and error, nyoba ke influencer A, ketika kita coba dan hasilnya berhasil, bagus, tapi dan di situ akhirnya kita menyimpulkan, oh ini bagus nih, cocok sama produk Kila Food misalnya. Tapi kita juga harus, makanya tadi ya, fungsinya customer profile tadi, segmentasi pasar tadi, itu adalah untuk menentukan influencer mana yang akhirnya pas nih buat produk kita ketika kita mau endorse nanti gitu. Karena biasanya masing-masing influencer tuh punya karakter followers masing-masing gitu, kayak gitu. Nah, sebisa mungkin kita sih minta insight ke influencer ini, kira-kira insight dari mereka, kebanyakan followersnya tuh genrenya apa, kemudian tinggalnya di mana, umurnya berapa, itu juga penting supaya nanti match nggak nih sama insight dari customer profile kita, kayak gitu. Itu sih paling trik simpelnya ya, simple tapi ya cukup menentukan. Dan itu tadi ya, ketika kita udah mulai endorse, pastikan produk kita udah fit to the market, kemudian juga Instagramnya udah kece, udah bagus, udah, karena ada satu influencer yang menurut saya itu bagus, dan ketika saya coba hasilnya oke. Tapi ketika dicoba oleh brand B, itu malah hasilnya jelek gitu. Nah, ternyata setelah dianalisis kan banyak faktor, profil Instagram dia belum siap untuk endorse ke sekelas influencer tersebut, makro influencer gitu ya. Iya. Dan mungkin dari segi market, produk dia nggak match sama followers dari influencer tersebut gitu sih. Banyak faktor yang akhirnya nanti harus kita analisis sendiri sih. Oke, saya suka banget tuh tadi dengan prinsipnya ya, bahwa yang pertama harus kuat tuh adalah produk yang kita punya, kita harus pede, ini sesuai dengan dan fit dengan target kita. Dan yang kedua tadi yang saya dapatkan, sebelum kita sampai ke influencer marketing, pastikan juga nih profile sosial medianya, di mana nanti kalau misalnya nih pelanggan udah ngeliat iklan dari influencer, pas nyampe ke sosial media kita langsung kayak ngerasa zonk. Wah, ini kok kayak nggak menarik kayak gitu kan ya Mas ya, nggak nyambung sama promo yang ditawarkan seperti itu. Jadi Maespreneur tadi kunci dari Mas Galih, kita harus siap tuh dengan dua hal tersebut, produk kita dan juga yang kedua adalah tampilan sosial media kita, supaya baru abis itu kita bisa mengarah mungkin ke influencer marketing. Nah, Mas Galih, tadi saya juga menangkap satu kalimat yang tadi Mas Galih sebutkan, bahwa ketika mencari influencer marketing tuh ada kayak trial and error-nya. Nah, itu seperti apa Mas yang pernah dijalanin sama Kila Food sendiri? Kan pasti tentu sudah sempat review-review ya, nih cocok nggak gitu. Tapi kenapa ternyata masih ada juga tuh trial dan error-nya? Mungkin bisa diceritain lebih dalam Mas di situ. Ya, biasanya sih kita melakukan trial and error itu ya tujuannya kalian dan bukan adalah untuk menguji gitu ya. Akhirnya menguji influencer A dengan influencer B ini jauh lebih efektif mana. Taruhlah misalkan kita punya nano influencer, satu nano influencer dengan followers 300.000, atau misalkan 3 nano atau micro influencer dengan followers masing-masing 100.000. Nah, dengan budget yang sama kita mau harus kemana nih? Ke 3 influencer yang followersnya 100 ribuan itu, atau langsung ke 300 ke satu influencer dengan followers yang 300 ribu ini. Nah, akhirnya kita coba ini dengan asumsi keduanya segmentasi marketnya udah sama ya, udah sama profil kita. Kita coba akhirnya mana nih yang lebih efektif.
Nah biasanya saya bikin tabel sendiri di Excel gitu ya, sebelum endorse sama setelah endorse, dari segi rata-rata likes, engagement rate, kemudian penjualan itu bisa dimasukin gitu. Ketika ternyata dua ini kita coba, ternyata yang satu influencer dengan followers yang 300 lebih efektif, berarti kedepannya strateginya akan mengarah ke arah situ gitu ya. Kayak gitu sih sebenarnya prinsip trial and error ini. Tapi trial and error juga jangan asal tembak, asal milih influencer gitu ya. Itu harus dengan catatan sebisa mungkin kita udah analisis bahwa influencer ini udah mirip banget followersnya sama followers atau target market kita. Gitu sih Mbak. Oke, menarik. Jadi maksudnya trial and error tadi adalah kita berusaha mengukur nih impact-nya seberapa sih setelah kita menggunakan influencer A, influencer B gitu ya Mas Ya, ya? betul. Oke, nah waktu awal mulanya Kila Food sendiri kenapa bisa yakin nih influencer marketing ini akan berpengaruh positif sih ke Kila Food? Apa yang mungkin menginspirasi Mas Gali akhirnya mengambil keputusan yuk kita nyoba influencer marketing? Simpel sih ya sebenarnya, karena kan influencer itu tujuan dari influencer gitu ya, dia adalah untuk menginfluence, untuk mengajak followersnya atau seenggaknya menginspirasi followersnya untuk akhirnya ada hal yang dari kepribadiannya itu bisa dipakai, bisa digunakan dan bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, influencer yang bagus adalah ketika dia bisa karakter dia itu bisa diserap oleh banyak followersnya, yang akhirnya itu menjadi spirit buat si followersnya ini untuk gue pengen nih kayak si influencer itu gitu, sesimpel itu gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kan di situ ketika influencernya bagus, ya otomatis peluang tingkat efektivitasannya pun itu akan semakin meningkat. Ya, itu terbukti gitu ya ketika kita endorse gitu ya ke influencer yang bagus engagement rate-nya, itu berbanding lurus sama feedback ke kitanya gitu ya dari followersnya. Kalau dulu gampang ya dapat followers ya, followersnya cepet banget tingkatnya sampai puluhan ribu, belasan ribu untuk satu kali endorse gitu ya. Kalau sekarang agak sedikit sulit. Kemudian dari segi penjualan impact-nya bagus gitu ya. Itu sih. Jadi ya dan dengan metode influencer ini adalah strategi marketing dengan biaya yang cukup efisien gitu, cukup terjangkau. Karena hanya dengan fee ratusan ribu kalau dulu ya, ratusan ribu atau cuma ngirim produk, kita bisa dapat hasil yang jauh lebih besar daripada itu. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari perjalanan Kila Food sendiri menggunakan influencer marketing, apakah semuanya selalu impact positif tuh Mas ke Kila Food? Apa aja sih yang dirasakan tadi selain mungkin di sosial medianya engagement, kemudian followersnya naik, pengaruh langsung ke bisnisnya sendiri seperti apa sih Mas? Yaitu berbanding lurus ya. Ketika followers naik, engagement naik, langsung juga naik ke penjualan, otomatis kan ke growth bisnis juga ikut bertumbuh. Tapi memang kita perjalanannya pun nggak langsung ke nge-hire atau kerjasama sama makro influencer gitu ya. Kita dari mulai nano dulu yang puluhan ribu, naik lagi ke yang lokalan Bandung gitu ya, naik lagi ke national influencer. Jadi ada tahapannya, nggak langsung yang ke makro influencer. Karena mereka juga punya kriteria ya. Apalagi untuk produk makanan. Produk makanan ini nggak semua influencer sampai hari ini gitu ya, nggak nerima produk makanan. Apalagi kalau Kila Food kan, kalau saya kan prinsipnya, saya nggak mau nih endorse kalau misalkan konsepnya hard selling. Mereka nawarin kemasan, ngasih lihat kemasan, ngasih tahu harga, ngasih tahu di mana belinya, ngasih tahu ada promo dan seterusnya gitu. Itu saya nggak suka karena udah pernah dicoba dan tingkat efektivitasnya rendah banget, jelek banget gitu ya. Saya lebih suka jadinya akhirnya honest review. Mereka makan seolah-olah itu mereka yang beli produk itu gitu ya, nggak kelihatan endorse. Mereka makan, mereka nyoba, ya akhirnya mereka ngasih review positif di situ. Itu jauh lebih impactful sih daripada hanya sekedar hard selling kayak tadi gitu. Oke, menarik. Jadi tidak hanya ke sosial medianya atau ke marketingnya saja, tapi ngaruh juga sampai ke bisnis dan penjualannya. Wow. Iya betul.
Ya karena tujuannya, goalsnya sih kalau nggak tahu ya, kalau saya ya lebih ke akhirnya kan ke sales gitu ya, tujuan akhirnya gitu ya. Makanya yang paling diukur itu salesnya, penjualan sebelum dan setelah endorse itu sih yang paling signifikan gitu ya. Kalau ternyata hasilnya salesnya kurang bagus, ya saya sarankan ganti yang influencer, atau ya analisis lah kenapa hal itu bisa kayak gitu ya, apa kesalahan dari influencernya atau dari si brandnya itu sendiri yang belum siap gitu. Iya. Nah, tadi mungkin kalau misalnya mengalami situasi seperti itu ya, udah ngeluarin budget tapi kok ternyata nggak mendapatkan impact positif tuh, ke Instagramnya enggak, ke bisnisnya juga enggak. Apa aja tuh poin-poin yang kira-kira mungkin harus dianalisis, selain tadi mungkin faktor luarnya adalah si influencer, dan yang kedua kan tentu produk kita atau bisnis kita sendiri. Biasanya apa aja tuh Mas yang berpengaruh? Kalau dari pengalaman kita sih sejauh ini ya, sejauh ini yang kita rasakan adalah bahwa followers dari si influencer ini nggak sesuai sama target market kita, itu aja sih yang paling kerasa gitu. Kalau misalkan ternyata hasilnya kurang bagus, karena ternyata kok produk lain bisa masuk, kok kita enggak gitu. Kalau yang kita rasain gitu ya. Iya, benar. Jadi segmennya. Ya solusinya ya nggak lain adalah nyari influencer lain yang kira-kira itu bisa lebih pas sama customer profile kita, itu aja sih. Dan bisa dilihat juga ya, sekarang itu engagement rate kan bisa dilihat di Insight. Kalau Insight mereka rata-rata ada yang ngasih, ada yang enggak gitu ya. Kalau di website itu biasa ada Instagram kalkulator gitu ya, engagement rate kalkulator. Nah, itu bisa ketika kita masukin user ID, itu bisa ketahuan tuh engagement rate-nya berapa. Kalau yang full version gitu ya, yang kita subscribe bulanan, bisa sampai ketahuan di situ gitu ya. Yang nge-follow mereka siapa aja, ya kayak seolah-olah kita ngebuka profile si Insight si influencernya aja langsung. Nah, bisa dilihat di situ. Kalau ternyata engagement rate-nya bagus, itu lebih tinggi. Ya kebukti lah, beberapa belakangan ini kan influencer yang lagi viral nih, kita coba endorse ke mereka, ternyata hasilnya bagus. Tapi ada juga influencers yang followersnya tinggi, tapi karena influencernya udah lama dan udah mulai ditinggalin sama followersnya, ketika kita coba endorse gitu ya, oh ternyata hasilnya kurang bagus. Jadi followers bukan tolak ukur dari efektif enggaknya. Biasa aja yang nano influencer hasilnya oke, yang makro malah boncos, malah jelek gitu, itu bisa aja terjadi. Oke. Menarik nih sharingnya dari Mas Gali. Mas Gali, kalau Kila Food sendiri menyarankan nih, misalkan ya, saya mau bikin influencer marketing, seberapa sering sih harusnya ada itu? Apakah misalnya dibuat nih sebulan harus ada 1-4 kali kayak gitu? Atau seperti apa tuh untuk planningnya, kalau menurut Kila Food sendiri? Balik lagi ya, akhirnya nanti ke budget juga gitu ya, budget marketing yang dipunya berapa, kemudian dari ukuran bisnis juga mempengaruhi gitu ya, seberapa besar ukuran bisnis yang kamu punya gitu ya. Kalau masih mulai, saya sarankan tadi ya, jangan dulu masuk ke endorsement, tapi memperbaiki dulu dari segi internalnya, dari segi kualitas produknya diperbaiki, kemudian servisnya, service dari customer service-nya gitu ya, yang kita punya itu ditingkatkan lagi gitu ya. Baru setelah dapat feedback yang bagus dari konsumen, followers Instagramnya minimal udah di atas 10.000 gitu ya, nah itu baru kita bisa mulai endorse. Nah, terkait dengan rutinitasnya atau agendanya sih, itu kembali lagi ya ke strategi dari masing-masing brand gitu ya. Bisa aja ternyata strategi endorsement ini nggak cocok untuk produk yang My Adspreneurs punya gitu ya. Itu bisa aja terjadi gitu ya. Jadi ya balik lagi ya, akhirnya sesuai kebutuhan aja dan dianalisa gitu ya. Kalau untuk trial and error, awal-awal 1-2 kali itu masih oke gitu ya. Dengan catatan-catatan tadi gitu ya, itu masih oke. Nah kalau ternyata nanti udah di trial and error hasilnya bagus, bisa dinaikin, bisa
seminggu sekali itu bisa gitu ya. Tapi kalau Kila Food sih hari ini untuk endorsement biasanya di 1 bulan itu kisaran 4-5 kali endorsement. Sip. Itu berarti Mas kalau misalnya kita menggunakan jasa influencer, baiknya misalnya nih saya udah cocok nih sama influencer A dan kayaknya waktu itu naik. Nah, pakainya dia terus atau sebaiknya kita harus cari alternatif lain nih gitu. Jadi biar nanti di konten kita tidak hanya si influencer A gitu. Nah, itu ada insight nggak Mas atau cerita gitu yang mungkin bisa dibagikan biar bisa tahu nih kita perlu menjaga dengan influencer yang satu aja atau kita coba dengan yang lain-lain juga gitu. Dua-duanya bisa dilakuin sih ya. Kita bisa mempertahankan atau terus-terusan pakai influencer itu, tapi di sisi lain kita juga harus nyari alternatif lain. Karena biasanya ya, kalau keseringan juga dari pengalaman kita, itu makin kesini makin turun gitu. Harus dikasih jangka waktu, misalkan per 3 bulan atau per 6 bulan, baru kita coba lagi gitu. Dan hari ini ya itu ya, sangat dinamis banget perubahan influencer. Kalau zaman dulu kan influencer itu setiap tahun topnya itu terus gitu. Kalau sekarang itu kayak tiap bulan udah berubah lagi gitu. Ya. Oke, di bulan A, di bulan Januari ini ada influencer up viral, tapi ternyata di Februari, Maret dan seterusnya malah melempem jelek. Gitu. Ada lagi nih yang baru muncul gitu ya di bulan Februari. Kita harus up to date aja sih sama berita-berita yang lagi viral apa, dia viral karena apa gitu. Kita akhirnya nanti akan bidik orang-orang ini nih yang lagi viral ini. Contoh Keanu itu dulu saya pernah endorse waktu dia masih toxic, tapi toksiknya lucu gitu ya. Dan hasilnya itu nggak sebagus dan seefektif yang sekarang gitu ya. Kalau dulu ada kenaikan gitu ya, tapi nggak se-impactful yang kalau misalkan kita endorse hari ini. Ternyata dia salah satu influencer yang virality-nya tuh konstan, malah cenderung naik gitu ya, terus-terusan naik, bagus gitu. Kayak gitu sih. Tapi balik lagi ya, nggak semua orang yang endorse ke Keanu misalkan ya, produknya itu bisa berhasil gitu. Lagi-lagi kita harus menganalisis, bukan karena kesalahan influencernya, mungkin produk kita itu nggak match sama followers yang ada di insight-nya Keanu misalkan gitu. Oke. Paham Mas. Terus Mas kalau misalnya nih, sekarang baru ada yang mau memulai menggunakan jasa influencer. Nah, ada tips cara memilih influencer yang tepat nih untuk permulaan, baru pertama kali nih. Gimana kalau menurut Mas Gali? Kalau dari saya sih yang udah kita lakuin ya mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Yang kecil-kecil dulu, tapi pastikan udah sesuai sama target market kita, kemudian sasarannya udah pas gitu ya. Dari kecil-kecil dulu, dari yang ratusan ribu, yang kalau bisa nge-review produk aja gitu ya. Nah, nanti bertahap baru mulai endorse. Kalau followers kita makin naik, engagement makin bagus, baru endorse ke nasional influencer. Jangan langsung ke makro atau nasional influencer kalau followers kita, Instagram kita masih belum. Karena mereka juga punya kriteria nih. Banyak kayak misalkan Rahel V-nya itu dulu gitu ya. Itu dia nggak endorse makanan, nggak bisa endorse makanan. Tapi Kayla Food bisa masuk gitu. Nah, karena itu dari sepak terjang endorse kita banyak yang endorse ke teman-temannya Rahel V-nya. Sehingga akhirnya apa sih ini kok penasaran gitu ya. Jadi dari yang kecil-kecil kayak gitu. Sampai akhirnya di satu titik kita nge-DM, dibalas, diperbolehkan. Akhirnya sampai hari ini rutin ya, dan Rahel V-nya ya salah satu influencers yang impact-nya paling signifikan dan paling bagus buat Kayla untuk saat ini. Menarik. Malah tadi journey-nya itu maksudnya nggak langsung. Iya, nggak bisa langsung. Nggak langsung ke orang yang kita pengen, tapi justru dari circle terdekatnya dia, ya, malah akhirnya bisa masuk ya Mas. Menarik banget nih. Gak tahu ya kalau sekarang makanan menerima atau enggak saya kurang tahu, tapi kalau dulu kan benar-benar ketat banget tuh, udah nggak bisa menerima makanan gitu. Ya tapi karena kita mulainya dari circle yang dulu tuh
Relvanya itu sering nongkrong sama teman-temannya di apartemen gitu. Iya. Ada mungkin di satu momen ketika si circle-nya ini nge-review produk kita, kayaknya lagi ada di situ. Betul. Dan nanya gitu, itu apa sih gitu ya, dan nyoba akhirnya mungkin tertarik, itu bisa aja terjadi. Oh, menarik banget nih ya insight-nya ya, Mindspreneur. Nggak seperti yang saya bayangkan yang langsung, waduh susah banget nih kalau mau menjangkau ke makro influencer gitu. Ternyata ada juga tuh tadi trik strategi yang di-share sama Mas Gali juga tuh. Menarik sekali. Mas Gali, ya. Bicara dengan Mindspreneur di sini mungkin kan ada juga nih yang budgetnya belum cukup ya kalau misalnya langsung ke influencer yang skalanya luas gitu. Nah, ada trik nggak ya, Mas? Mungkin nggak ya, misalkan saya ngasih produk, ada nggak influencer yang mau nge-review gratis, misalnya Anes review aja deh produk saya gitu. Atau mungkin Mas Gali ada tips lainnya tuh, kalau misalnya masih terbatas masalah budget. Ya, kalau terbatas masalah budget sih, akhirnya akan gini sih. Karena endorsement ini adalah hanya satu tools, ya, satu strategi dari strategi marketing. Nah, sebenarnya yang harus My Edgepreneurs ini punya itu adalah dari kekuatan si produknya sendiri. Pertama yang harus dianalisa itu, akhirnya kan tadi ini produk market fit tadi gitu. Seberapa unik produk teman-teman kalau ada pesaing? Apa yang menjadi unique selling point produk kalian dibanding pesaing kalian? Kemudian ketika kalian udah unggul, oke. Dianalisis juga market size-nya. Market size-nya segede apa sih potensinya gitu ya. Gede nggak kalau misalkan produk atau ya produk yang kita punya itu kita pasarkan, ini marketnya luas nggak gitu. Seberapa besar gitu. Analisa sendiri marketnya gitu ya. Sekarang analisa market bisa dicari di internet caranya. Contoh misalkan kalau Kaila Food tadi gitu ya, yang kita analisa adalah Indonesia ternyata negara pecinta pedas. Kalau kita jualannya di Singapura atau di negara lain yang kurang suka pedas, mungkin produk kita nggak akan laku. Nggak akan, karena menurut mereka, ya lagi-lagi ya, kalau selera itu kan relatif ya. Menurut mereka produk kita nggak pas, nggak enak di mereka gitu ya. Nah, itu salah satu contoh analisis gitu ya. Atau misalkan dianalisis lagi, kenapa sih bisnis online? Oh, ternyata potensinya itu dari tahun ke tahun terjadi peningkatan transaksi di bisnis online, dan kenaikannya itu secara eksponensial gitu ya, berlipat-lipat. Nah, berarti akhirnya kita marketnya masarinnya secara online melalui website dan marketplace misalkan. Ya, hal kayak gitu sih yang akhirnya harus kita analisis. Kemudian yang selanjutnya setelah itu kita juga harus rutin melakukan market validation. Produk kita ini rasanya itu konsisten nggak, bagus nggak gitu. Kalau kita mau launching produk baru, kita coba dulu ke audiens minimal misalkan 20-50 orang, kita minta feedback dari mereka. Kalau ternyata 90% lebih feedbacknya positif, itu akhirnya produknya udah bisa kita launching. Jadi jangan sampai produknya masih coba-coba gitu, kita udah coba launching, ternyata nggak sesuai sama di lidah konsumen, akhirnya itu jadi bumerang buat kita buat nurunin brand bisnis kita. Kayak gitu sih. Kalau budget masih terbatas ya, kalau menurut saya, versi saya gitu. Jadi lebih diperkuat dari sisi produknya, kemudian dianalisa market size-nya sebesar apa, dan kalau udah ada traction, udah ada penjualan, udah ada repeat order, udah punya database konsumen misalkan 100 orang, itu kita baru next step-nya melakukan strategi marketing, ya salah satu contohnya di endorsement. Dan sekarang juga di TikTok ya, TikTok itu lagi viral banget. Kalau konten kita bisa masuk FYP, sekali aja itu bisa naikin penjualan bisa double digit gitu ya. Itu dari pengalaman teman-teman saya gitu ya. Satu kali FYP di TikTok, penjualannya bisa melonjak ratusan, jadi dari cuman puluhan orderan sampai ke ratusan orderan dalam seharinya. Nah, sekarang kan untuk bikin konten di TikTok gratis, hanya butuh kreativitas sama yaitu tadi up to date gitu ya, sama hal yang relate di TikTok hari ini apa yang bisa FYP itu apa, kita coba duplikasi, ikutin, dimodifikasi sama versi kita. Wah,
Menarik ya, jadi influencer sendiri sebenarnya sangat luas cakupannya, nggak hanya di Instagram, tadi juga bisa sampai ke platform lain seperti TikTok dan sebagainya. Dan tadi sharing dari Mas Gali adalah kita harus memperkuat produk kita dulu nih, portofolionya, dan juga marketnya itu udah cocok belum sih dengan produk kita udah cocok belum dengan marketnya gitu. Jadi nanti kita udah susah-susah pakai influencer ataupun strategi marketing lainnya, tapi ternyata produk kita sendiri tuh nggak fit ke market yang kita tuju. Iya benar. Jadi jangan sampai salah analisa ya. Oh ternyata setelah kita endorse gitu ya, wah hasilnya jelek. Kita menyimpulkan influencersnya yang kurang kredibel, kurang bagus. Iya. Padahal setelah dianalisa lebih detail lagi, oh ternyata produk kita nih yang masih belum fit to the market. Iya. Menarik. Nah, Mindspreneur nggak terasa nih, kita udah panjang banget ngebahas tentang influencer marketing sama Mas Gali. Dan sekarang kita sudah sampai nih di ujung dari percakapan ngobrol kita pada hari ini. Nah, Mas Gali sebagai penutup boleh sharing tips, semangat, atau pesan-pesan nih buat Mindspreneur di rumah. Silakan Mas. Tipsnya apa ya? Ya kalau menurut saya sih bisnis itu terutama kuliner gitu ya, itu nggak mudah gitu ya. Banyak banget tantangannya, apalagi buat orang-orang yang produksi sendiri gitu ya. Wah itu berat banget gitu ya. Tapi percayalah gitu ya, setiap kali tantangan itu kita lalui, kita hadapi dengan optimisme dan semangat di situ gitu ya. Jalan keluar itu pasti selalu ada. Ya, jadi jangan menyerah pada satu kondisi ketika kita drop atau kita lagi kurang bagus gitu ya dari segi performa bisnisnya, kita nyerah, kita mundur gitu. Karena semuanya saya rasa pernah mengalami hal itu gitu ya. Kilafood sendiri juga sama, dulu pernah ngalamin di satu titik yang kok kayak gini-gini aja gitu ya, kok nggak ada peningkatan dan seterusnya gitu ya. Kuncinya terus aja gitu ya, terjun di situ, all out di situ, akhirnya nanti kita akan menemukan jalan keluar. Itu sih mungkin ya. Jadi intinya ya jangan mudah menyerah pada kondisi atau situasi yang menurut kita nggak bagus untuk hari ini, karena kita nggak tahu kan besok lusa itu seperti apa gitu. Itu aja sih Mbak. Ya, Mindspreneur, apapun kondisi bisnis kamu saat ini, pesan dari Mas Gali, jangan menyerah. Walaupun mungkin, sekarang lagi stagnan, kayak nggak ada percikan-percikan, tidak merasa ada sesuatu yang menarik atau penjualan kayak flat aja. Nah, Mas Gali sudah sharing, jangan menyerah. Mungkin itu adalah bagian dari pembelajaran kita dan kita bisa belajar untuk terus menjadi lebih baik hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Gali udah hadir bersama dengan kita. Ya, sama-sama Mbak. Sukses terus untuk Kilafood dan ditunggu varian-varian barunya, mungkin kayak lumpia basah atau jajanan yang lain. Boleh Mbak. Siap. Kita tunggu untuk varian-varian barunya. Nah, Mindspreneur, sampai ketemu lagi ya di Cermat Talks berikutnya. Jangan lupa klik, comment, and subscribe di My Ads Telkomsel. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.